yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah akhirnya dirobohkan, pemirsa. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan menara sutet yang berada di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam menara sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan menara sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter. Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Yang merobohkan tiang listrik tersebut menjadi salah satu solusi ya, karena fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah ini semakin membesar dan berpotensi mengancam permukiman warga, pemirsa. Sejumlah warga yang tinggal di dekat lubang raksasa itu akhirnya dievakuasi. Fenomena lubang raksasa di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas dan berpotensi mengancam area perkampungan warga. Lubang raksasa atau sinkhole ini merusak lahan pertanian dan perkebunan warga hingga merusak infrastruktur desa. Saat ini warga di 5 rumah yang berada dekat lokasi sudah dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Longsoran yang terjadi di sekitar Kampung Pondok Balik yang saat ini seperti yang sudah kita saksikan sudah sampai memutus ruas jalan Pondok Balik ke arah ke Bener Meriah. Kemudian berdampak juga ke perkebunan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah menyatakan fenomena pergerakan longsoran tanah di wilayah Kampung Bah, Kecamatan Ketol itu terus membesar sejak pertama kali muncul di tahun 2000. Bahkan sempat terjadi relokasi tempat tinggal warga di Kampung Bah Serempah ke Kampung Serempah Baru di tahun 2013 dan 2014. Pendakwah Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ketua Pimpinan Cabang JP Ansor Kota Tangerang menuntut Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Ya, setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara. Bahar bin Smith rencananya diperiksa sebagai tersangka besok di Polres Metro Tangerang Kota. Terkait saudara tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026. Sekira pukul 10.00. Saksi dan korban bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka. Ada 3 tersangka. Lalu dari 3 tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap
Saudara Bahar Smith. Tersangka BS ini setelah jalan hampir 5 bulan ya, September, Oktober, November, Desember, Januari. Itu berjalan 5 bulan. Jadi cukup panjang dan cukup lama, padahal kasus ini sangat terang benderang. Mestinya pihak kepolisian nggak sulit menetapkan tersangka. Kejaksaan Agung menemukan posisi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan tindak pidana pencucian uang. Riza Khalid terindikasi terakhir berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut memperoleh informasi dari penyidik dan dari hasil koordinasi sejumlah pihak termasuk imigrasi. Ditegaskan bahwa Kejagung belum dapat memastikan secara detail negara mana yang menjadi lokasi keberadaan Riza Khalid saat ini. Yang terpenting adalah terbitnya Red Notice Interpol secara signifikan membatasi ruang gerak tersangka. Baik, memang kita tinggal menunggu itikat baik dari negara-negara yang diduga keberadaan MRC di negara tersebut. Tentunya nantinya kita akan mempersiapkan juga, akan ada dokumen kan dengan terbitnya Red Notice ini ada 2 hal. Baik itu nanti dengan sistem deportasi, karena kita sendiri sudah mencabut kan. Yang kedua, saya juga nantinya dengan sistem kita siapkan ekstradisi. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pastinya saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tugas. Kericuhan pecah dalam sidang ke-7 aktivis Pati dengan terdakwa Teguh Istianto dan Supriyono yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Pati. Aksi saling dorong dan pembakaran BAP juga dilakukan. Bahkan, simpatisan juga sempat memblokade mobil Kejaksaan Negeri Pati lebih dari 8 jam. Akibatnya, 3 orang dilarikan ke rumah sakit lantaran pingsan di tengah aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa pendukung terdakwa. Keluarga dan massa pendukung kecewa lantaran sidang ditunda oleh majelis hakim. Kan kalau boleh hari Rabu seperti biasa kita hadirkan saksi tersebut. Namun jaksa meminta 1 minggu. Sehingga warga kecewa karena mereka sudah datang di sini untuk memberikan support kepada Teguh dan Mas Boto, malah ditunda seperti ini. Meski demikian, pihak majelis hakim juga telah memberikan kesempatan bagi pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Sudah dilakukan pemanggilan, namun demikian tidak hadir dan diberikan kesempatan pada persidangan berikutnya hari Senin tanggal 9 Februari 2026 1 kali lagi untuk menghadirkan ahli. Kemudian di persidangan hari Senin yang akan datang juga diberikan kesempatan untuk terdakwa mengajukan saksi yang meringankan. Keluarga dan simpatisan terdakwa berjanji akan menggelar aksi serupa pada sidang lanjutan pekan depan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.